Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi sahabat statistik semua. Selamat berjumpa kembali dengan sharing ebook statistik 1000 halaman. Ini adalah video tutorial kami yang ke-124 ya. Pada kesempatan ini kita ingin menjelaskan tentang interpretasi dari F-square ya, pengaruh langsung, mediasi maupun moderasi. Beberapa referensinya yang kami gunakan adalah Haier, Kenny, kemudian Haier 2021, Ogbeibu, dan Lachowicz tahun 2018. Jadi sekali lagi, video tutorial ini menurut hemat kami sangat penting sekali. Silakan sahabat statistik semuanya memperoleh penjelasan dari F-square ini ya, dan juga kami tunjukkan referensi-referensinya. Oke, sebelum lebih jauh membahas tentang tema kali ini, jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi kami dan juga bagi sahabat statistik semua. Sekali lagi, tutorial kami ini adalah tentang Smart PLS versi 34, membahas tentang interpretasi F-square untuk pengaruh langsung, direct effect, mediation effect, dan juga moderation effect. Beberapa referensi kami gunakan di sebelah kanan seperti ini ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, dan kemudian kita akan mulai membahas. Yang pertama adalah ketika pengaruh antar variabel dinyatakan signifikan, maka ada pertanyaan berikutnya, apakah pengaruh tersebut pada level struktural itu rendah, sedang, atau tinggi. Jadi sekali lagi, signifikan saja tidak cukup untuk mengatakan pengaruh antar variabel. Ya, kalau teman-teman semua habis pengujian dan menemukan pengaruh antar variabel signifikan, kemudian dilanjutkan tuh, apakah pengaruhnya tersebut pada level struktural itu rendah, sedang, ataupun tinggi. Gitu ya. Jadi pertama, ketika pengaruh antar variabel signifikan, maka harus ada pertanyaan kelanjutannya. Jadi signifikan aja nggak cukup. Ini signifikan, ini tidak signifikan, ini signifikan, ini tidak signifikan. Di dalam jurnal-jurnal internasional belakangan ini, pertanyaan berikutlah yang disebut sebagai F-square. Jadi, apakah pengaruh motivasi guru terhadap kepuasan itu rendah, sedang, atau tinggi? Jadi, ketika motivasi berpengaruh terhadap kepuasan signifikan, jadi setiap perubahan motivasi guru akan meningkatkan kepuasannya. Apakah pengaruh tersebut pada level struktural itu rendah, sedang, atau tinggi? Inilah yang disebut sebagai F-square. Jadi F-square itu mengkualitatifkan besarnya pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain jika memang pengaruh itu adalah signifikan. Oke, jadi F-square itu adalah mengkualitatifkan pengaruh antar variabel terhadap variabel yang lain jika memang itu dinyatakan signifikan dan berapa besar pengaruhnya pada level struktural. Itulah yang disebut sebagai F-square. Ya, nilainya ada yang rendah, moderat, dan juga tinggi. Jadi mengkualitatifkan dari kuantitatif besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain secara kualitatif dalam level struktural rendah atau moderat ataupun tinggi. Ya, sekali lagi, F-square ini sangat berguna dan ini wajib disampaikan di dalam skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal. Di dalam jurnal-jurnal internasional, hampir sebagian besar sekarang menggunakan ukuran F-square ini. Oke, sekali lagi, F-square ini wajib disampaikan di dalam skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal. Nah, Smart PLS versi 3 dan 4 hanya mengeluarkan F-square untuk langsung dan moderasi saja. Sekali lagi, saya garis bawahi kata-kata hanya. Jadi Smart PLS versi 3 dan 4 hanya mengeluarkan F-square untuk pengaruh langsung dan moderasi saja. Ya, kami bold tulisan hanyanya untuk menggambarkan bahwa Smart PLS versi 3 itu hanya mengeluarkan dua output ini, yaitu pengaruh langsung dari pengaruh langsung dan moderasi saja untuk nilai F-square-nya. Contoh seperti ini, nanti kita akan lihat model penelitian kita di Smart PLS ya. Misalnya pemberdayaan terhadap kepuasan, pengaruh langsung, berapa F-square-nya. Pemberdayaan terhadap motivasi, berapa F-square-nya. Motivasi terhadap kepuasan kerja guru, berapa F-square-nya. Dan juga pengaruh moderasi, berapa F-square-nya. Tapi, Smart PLS tidak mengeluarkan pengaruh mediasi. Sekali lagi, F-square uji mediasi, Smart PLS tidak mengeluarkannya. Oke, jadi sekali lagi, Smart PLS versi 3 dan 4 tidak mengeluarkan Smart PLS 3 dan 4 tidak mengeluarkan effect size mediasi. Gitu, tidak mengeluarkan. Jadi F-square-nya gimana cara ngitungnya? Tidak ada di output. Ya, di outputnya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, pertanyaannya nanti kita akan jawab ya di satu persatu di bagian belakang. Sekali lagi, Smart PLS versi 3 dan 4 tidak menghitung effect size uji mediasi. Untuk pengaruh langsung dan moderasi, kita gunakan F-square yang sudah ada di dalam Smart PLS. Untuk pengaruh langsung dan moderasi, gunakan rumus F-square ini. Dan ini sudah ada di dalam Smart PLS. Tapi referensinya berbeda. Interpretasinya hati-hati berbeda.
interpretasi F-square untuk pengaruh langsung ini. Sumbernya dari Haier 2017, 0,02 rendah, 0,15 moderat, dan 0,35 tinggi. Ya, misalnya tadi pengaruh motivasi terhadap kepuasan berapa F-square-nya? Oh, F-square-nya 0,16, pengaruhnya moderat. Oke ya. Sedangkan interpretasi F-square untuk pengaruh moderasi, gunakan referensi dari Kenny tahun 2018 di dalam Haier et al. 2021. Nilainya ini. Tidak bisa nilainya ini karena tidak pernah akan mencapai bilangan ini. Sangat sulit sekali untuk uji moderasi, walaupun dia signifikan, tetapi nilai F-square-nya selalu rendah. Maka digunakan referensi dari Kenny, yaitu 0,005, 0,01, dan 0,025. Kita langsung praktekkan. Kita langsung buka Smart PLS-nya. Oke, kita buka Smart PLS versi 4-nya. Ini versi student yang kami punya. Langsung kita lihat di sini ya. Oke, sedang proses sedikit moderasi. Oke, ini pengaruh variabel moderasinya. Modelnya seperti ini, kita run. Nah, kita lihat F-square-nya. Oke, di sebelah kiri ada F-square. Nah, di sebelah kiri. Oke, nah ini nilai outputnya. Ya, outputnya ini. Ini adalah F-square untuk pengaruh langsung dan moderasi. Oke ya. Ini. Nanti output ini sama dengan output ini. Nanti kita interpretasikan ini sama ya. Outputnya sama, nanti kita interpretasikan. Nah, sebelum membahas tentang output tadi, ini referensi dari Kenny. Against this background, Kenny tahun 2012 memproposis, ya, mengajukan usul nilainya 0,005, 0,01, dan 0,225 respectively, masing-masing constitute more realistic standard for. Jadi ini lebih realistik, lebih optimis, lebih masuk akal. Ya. Untuk uji moderasi yaitu 0,005, 0,01 dan 0,025 dibandingkan ya nilai F-square yang ini. Jadi pakainya untuk uji moderasi yang ini, pakai untuk uji pengaruh langsung direct effect yang ini. Oke, kita masuk ke dalam output ini dan kita interpretasikan. Tadi sudah di Smart PLS versi 4-nya sudah kita run, ini hasil outputnya dan ini kita copy paste ke sini. Kita interpretasikan. Pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan kerja guru pada level struktural tergolong moderat 0,16 ini. Pemberdayaan terhadap kepuasan kerja 0,16. Ini nilainya di atas 0,15 maka termasuk moderat. Jadi artinya bahwa pemberdayaan signifikan terhadap kepuasan kerja guru dan pada level struktural termasuk pengaruhnya level moderat atau sedang. Kita lihat untuk pengaruh reliabilitas dalam memoderasi ini outputnya. Reliabilitas kali motivasi itu efek moderasi, outputnya ada di sini, nilai efek size-nya 0,038. Artinya pengaruh reliabilitas dalam memoderasi motivasi terhadap kepuasan kerja guru tergolong tinggi. F-square-nya 0,038 di atas 0,025. Jadi kalau di atas 0,025 termasuk tinggi dalam moderasi. Ini artinya ya. Jadi F-square-nya 0,038 di atas 0,025 termasuk tinggi. Lalu dilanjutkan, bagaimana efek size mediasi karena tidak ada di output Smart PLS. Jadi untuk direct effect dengan juga moderasi tadi sudah ada di dalam Smart PLS versi 3 dan 4, tapi efek size untuk uji mediasi tidak ada di output Smart PLS versi 3 dan 4. Bagaimana cara menghitungnya? Ini referensinya. Lachowicz et al. 2012 merekomendasikan menggunakan efek size mediasi upsilon V. Jadi namanya bukan F-square lagi, tapi namanya adalah upsilon V. Kami tidak menggunakan efek size varian accounted for yang paling banyak digunakan di Indonesia, karena juga ini ada referensinya ya, varian accounted for ini. Menurut Lachowicz et al. 2018, varian accounted for itu bias. Ini referensinya. Kami tunjukkan dengan sebuah referensi. Ini, statistical properties of four effect size measure for mediation model. Silakan baca tulisan Miocic, nanti di bawahnya ada tertulis bahwa hasil simulasi Monte Carlo menunjukkan varian accounted for itu bias. Jadi kami tidak merekomendasikan menggunakan varian accounted for. Ini rumusnya. Ya, rumus varian accounted for itu ini yang dipakai oleh banyak teman-teman. Ya. Ini rumusnya varian accounted for A kali B dibagi AB ditambah dengan C plus atau indirect effect dibagi dengan total effect, ya, proportion. Ini bias dan tidak efisien. Silakan lihat di hasil Monte Carlo ini, dan kami menggunakan referensi terbaru yang digunakan oleh Lachowicz, Fraser, dan Kelly tahun 2018 ini. Jadi ini literaturnya, pertama ada 4 ya, 4 indirect effect, 4 mediasi di sini disebutkan ada 4 ukuran
4 ukuran effect size, kemudian yang kelima ini R-square effect size juga, kemudian yang keenam ini novel measure effect size mediation analysis. Jurnal ini memperbaiki jurnal ini sebelumnya. Ya, jurnal ini kemudian diperbaiki oleh ini, a novel measure. Rumusnya panjang di bawah, rumusnya cara menghitungnya juga lumayan rumit, silakan. Tapi yang dipakai ini aja rumusnya. Ini yang dipakai. Oke, kita kembali lagi ke. Jadi kita tidak merekomendasikan effect size variant encoded for, ya karena ini bias dan lebih baik menggunakan effect size yang ditulis oleh Lachowicz et al. Tahun 2018. Ya, namanya adalah statistik upsilon V. Oke, sedikit lagi, ini rumusnya tadi ngejelimet, cuman pakai yang ujungnya aja. Walaupun rumusnya pening dan pusing, ini cara menurunkannya menurut orang-orang statistik, tapi kita pakai yang ujungnya aja, B kuadrat MX kali B kuadrat YMX kali X ini. Ya, rumusnya mudah banget pakainya, amat sangat mudah. Kita lihat sampai video tutorial yang terakhir. Jangan lupa untuk subscribe, ya 1000 halaman, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe. Dan ini tinjauan literaturnya tadi sudah kami tunjukkan. Nama rumusnya untuk F-square untuk uji mediasi namanya adalah upsilon V. B kuadrat MX kali B kuadrat YM kalikan X. Cara pakainya gimana? Gitu. Nah, untuk meyakinkan sahabat semua tentang upsilon P, silahkan lihat video tutorial indirect effect size milik James Gaskin. Jadi James Gaskin ini video tutorial yang paling direkomendasikan oleh Smart PLS versi 4, versi 3 dan 4. Merekomendasikan menggunakan video tutorial punya James Gaskin, dan dia sudah membahas di sini video tutorialnya. Cukup singkat tapi ya, dan kami akan jelaskan lebih jelas dan referensinya. Jadi di dalam video tutorial Gaskin ini menggunakan F-square, menggunakan upsilon P. Sekali lagi silahkan lihat video tutorial Gaskin untuk memperkuat video tutorial punya kami. Oke, cara menghitungnya gimana? Kembali ke model. Untuk uji mediasi effect size-nya, ya cukup melihat ini, gambar ini. Perhatikan gambar ini, ya pengaruh pemberdayaan terhadap motivasi, motivasi terhadap kepuasan. Berarti variabel motivasi berperan sebagai variabel mediasi. Ya, dan itu signifikan, ya kalau nanti kita hasil bootstrap ini signifikan, ya. Dan kita ingin melihat menghitung effect size upsilon V-nya. Rumusnya ini. B kuadrat MX kali B kuadrat YM kalikan X. Dari gambar ini apa rumusnya? Ini bilangan ini dikuadratin nih. Dari pemberdayaan terhadap motivasi dikuadratin. Jadi 0,665 dikuadratin. Dikali dengan 0,337 dikuadratin. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah kami masukkan di dalam e-book kami. Jadi, statistik upsilon V untuk mengukur effect size dari variabel mediasi di dalam contoh kali ini termasuk di dalam pengaruh menuju sedang. Nilainya adalah 0,05 dan interpretasinya mengacu kepada tulisan Cohen, Ogbeibu tahun 2020, 0,175 pengaruh tinggi, 0,075 pengaruh mediasi medium atau sedang, 0,01 rendah. 0,05 ini nilainya mendekati 0,075, maka termasuk di dalam pengaruh menuju sedang. Ogbeibu jurnalnya ini yang ditulis oleh Gaskin dan teman-temannya. Nah, ini dia. Nah, James Gaskin salah satu penulis ya, menulis bersama dengan Samuel Ogbeibu yang diterbitkan tahun 2020. Ini menjadi referensi kami ya, di dalam e-booknya sudah kami masukkan. Oke, jadi interpretasinya untuk uji mediasi ini 0,175 tinggi, 0,075 medium, dan 0,01 pengaruh rendah. Cara menghitungnya dikuadratkan, dikalikan 0,337 dikuadratkan. Dapatlah nilainya 0,05, itu adalah pengaruh menuju sedang. Oke, kami simpulkan sekali lagi di dalam tutorial kami ini untuk pengaruh langsung. Maka gunakan effect size yang sudah dikeluarkan oleh Smart PLS versi 34 ini. Pengaruh langsung ya. Ini kesimpulan yang kedua untuk moderasi pakai yang ini. Ya, pakai dari Kenny 2018 dalam higher, ini bahasa Inggrisnya. Ya. Dan terakhir untuk uji mediasi kita menggunakan upsilon V. Tadi referensi jurnal sudah kami sebutkan, ini turunan rumusnya dan ini cara pakainya. Ya, cara pakainya mudah, tinggal dikuadratin, dikalikan 0,337 direct effect kuadratin. Kemudian dapatlah 0,05, referensinya, interpretasinya dari Ogbeibu, nilai 0,050 mendekati 0,075 dan termasuk pengaruh menuju sedang. Rendah menuju sedang. Oke, mau jagoan olah data sendiri, sahabat statistik bisa mengolah data sendiri, miliki e-book statistik 1800 halaman, 100% tutorial, 1 kali beli gratis umur hidup, bisa WA, harganya seharga beli pulsa.
harganya jauh amat sangat di bawah harga pasar. 1.800 halaman, ada SPSS, Risrael, UAR, PLS, JSP, Amos, Tata, Smart PLS 3, 4, Amos dan SATA. 1.800 halaman. Terus kita update, beli 1 kali gratis umur hidup. Ya, semua yang kami tulis di dalam ebook itu ada video tutorialnya yang kami publish di dalam YouTube untuk kebaikan semuanya. Silakan japri di nomor HP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih baik penelitian di Indonesia.